Super ketahanan modal trading. Ini merupakan materi yang sangat penting bagi para trader pemula supaya tidak salah dalam mengatur money management mereka. Ikuti terus video kali ini. Oke, sobat trader semua, sebelum saya mulai materi penjelasan ini, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Foreximpro ya, dan share kepada teman-temannya. Oh ya, jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari YouTube channel ini. Oke, kita akan bahas ya sama-sama. Nah, bicara ketahanan dana trading ini penting banget ya, apalagi untuk pemula. Ini satu materi yang sangat penting ya, karena jangan sampai nggak tahu berapa ketahanan dana tradingnya. Nah, kita bahas nih, berapa modal yang pas untuk trading forex? Ya, pertanyaan ini seringkali ditanyakan juga nih, berapa sih modal yang pas? Ya, apakah modal dengan segini gitu ya? Nah, sebuah bisnis termasuk trading hampir bisa dipastikan akan gagal jika modalnya tidak cukup kuat ya. Ini logis ya, benar nih pernyataan ini ya. Lalu sebenarnya berapa modal yang dimiliki seorang trader sebelum memulai trading ya? Apakah dengan modal 200 atau $1.000 mana yang lebih baik? Tentunya modal $200 belum tentu bisa dikatakan lemah gitu ya, atau sebaliknya trader yang memiliki modal 1.000 atau lebih besar belum tentu bisa dikategorikan kuat. Ya, itu semua nanti akan tergantung juga pada bagaimana si trader menjalankan strategi tradingnya dan mengatur modalnya atau money manajemennya diterapkan atau tidak ya. Oke, ini memang materi yang sangat penting sekali. Nah, satu dari banyak alasan mengapa trader gagal ya untuk pemula biasanya ya kehilangan uang adalah karena mereka tidak mengerti dan tidak mematuhi atau menjalankan praktek manajemen keuangan atau money management dalam trading. Ini penting banget ya. Nah, money management itu apa sih? Money management itu pada dasarnya adalah menentukan resiko sebelum seorang trader melakukan transaksi. Jadi tentukan dulu resikonya. Berapa resikonya? Jadi yang ditentukan atau yang difokuskan jangan hanya berapa rewardnya ya, atau berapa nih target profitnya, tapi tentukan dulu batas resiko yang ditoleransi itu berapa. Yuk kita hitung-hitungan ya. Kita hitung-hitungan, hitung resiko per transaksi. Ini penting sekali. Tentukan resiko per transaksi, artinya sebelum memulai transaksi kita hitung resiko transaksi kita. Misalnya saya mau resiko maksimal segini sekali transaksi. Itu biasanya kita tentukan dalam stop loss ya. Misalnya trader forex ya, euro USD, kita anggap di sini umum saja, baik yang direct currency ya seperti euro, GBP dan lain, ataupun indirect ya seperti misalnya USD Japanese Yen, USD CHF, USD Kanada. Anggap saja ini kita anggap sama ya. Misalnya nih dalam broker yang lokal dengan transaksi 0,1 lot, biasanya atau umumnya nilai 1 pips sama dengan $1. Kita anggap sama saja dulu ya, meskipun ada perbedaan secara detailnya, tapi kita anggap sama saja. Nah, seorang trader misalnya menentukan batas resiko per trade-nya 30 pips ya, 30 pips. Nah, ini kita bicara modal $200 dengan transaksi 0,1 lot. Ini berarti ketahanan dana kalau misalnya maksimal itu berarti sama dengan $200. Maaf, 200 pips ya, artinya bisa menahan tahanan dananya itu ketahanan dana selagi floating loss itu sebanyak 200 pips. Oke. Nah, dari $200 resiko per trade 30 pips ya. Selain resiko per transaksi, tentukan juga risk rewardnya ya. Rewardnya biasanya 2 kali resiko ya. Oke, kita fokus ke resiko transaksinya. Berapa nih resiko per transaksi dari modal? 30 pips atau $30 per 200 dikali 100% sama dengan 15%. Artinya Anda ya, si trader ketika membuka posisi maka dia sudah siap dengan kehilangan 15% dari modalnya.
Nah, 15% dari modal itu sepertinya cukup besar ya. Sekali transaksi 15% ya. Memang terlihat besar karena modalnya kecil. Oke. Lalu ya, jika dirasa atau dinilai 15% sekali transaksi cukup besar, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah tambah modal Anda. Ya, tambah modalnya loh ya, bukan tambah resikonya. Oke, misalnya setelah ditambah modal menjadi $500, resiko tetap sama, 30 pips per trade ya. Kita hitung lagi, 30 per $500 dikali 100% sama dengan 6%. Jadi, dengan modal 500, resiko per trade-nya tetap sama dengan 6% dari modalnya. Ya, jadi 6%, siap-siap kehilangan 6% setiap kali transaksi. Nah, kalau dirasa misalnya 6% ini juga masih cukup besar nih, sekali trade kok 6% lumayan juga. Tambah lagi modal Anda ya, yaitu dengan $1.000. Nah, resiko per trade-nya tetap sama 30 pips. Kalau untuk trade forex nggak apa-apa 30 pips ya. Kita hitung lagi 30 pips atau $30 per 1.000 dikali 100% sama dengan 3%. 3% dari modal ini dianggap masih cukup low ya, low risk ya. Nah, ini masih cukup ideal. Tapi kalau masih mau lebih besar lagi, tinggal tambahkan lagi dananya ya, kemudian resiko per trade-nya tetap 30 pips saja. Oke. Jadi biasanya ini harus diterapkan oleh para trader pemula dengan disiplin ya. Jadi untuk 500 sampai 1000 pips, $1.000 sebaiknya open posisinya cukup 1 pips saja ya. Ketika Anda misalnya membuka posisi lebih dari 1 pip, maka nanti ketahanan dana Anda akan berkurang sesuai dengan posisi Anda yang Anda buka. Oke, itu trading forex. Bagaimana dengan trading gold nih? Ya, saya menyarankan bahwa untuk trading forex dengan gold jangan disamakan dalam ketahanan dananya. Kenapa? Karena trading gold memiliki fluktuasi harga yang lebih besar daripada trading forex. Ya, kadang trading forex itu di forex baik euro, GBP, kadang dalam transaksi normal satu hari bisa di bawah 100 pips. Atau kalau lagi ada lonjakan harga, ada berita fundamental yang cukup kuat, bisa lebih dari 100, ya maksimal bisa 200 pips. Tapi bagaimana dengan gold? Gold bisa memiliki transaksi harian yang unpredictable, bisa ratusan pips dalam satu hari. Jadi saya sarankan jangan menerapkan resiko per trade-nya 30 pips. 30 pips di gold itu terlalu dekat ya. Minimal tentukan 70 pips ya, tapi kalau mau lebih silakan saja, tergantung dari reward-nya juga ya. Kalau reward Anda misalnya mau trading yang cukup besar, silakan stop loss-nya juga agak cukup besarkan ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, pada tanggal 24 Februari 2022 kita lihat pergerakan gold dalam satu hari ini ya. Saya batasi dengan separator. Ini saya hitung sekitar 957 sekian pips. Bayangkan ya, 957 pips dalam satu hari pergerakannya atas bawah. Jadi riskan kali kalau menerapkan resiko per trade-nya cukup kecil ya. Oke, lalu bagaimana kita hitung ketahanan dana trading gold? Trading gold tidak disarankan untuk modal di bawah $1.000 ya. Mohon perhatikan bagi rekan-rekan yang trading di bawah 1000 lot, mohon ya diperhatikan tidak untuk trading gold dulu ya. Trading gold disarankan lebih dari $1.000 ya, dengan transaksi di broker dengan volume minimal 0,1 lot. Mari kita hitung. Dengan ketahanan dana 70 pips atau $70 ya, atau 7 poin. 7 poin itu misalnya 1.800, naiknya ke 1.807 ya, atau turun ke 1.793, itu 7 poin ya, atau 70 pips ya. Kita hitung nih, 70 per 1.000 dikali 100% sama dengan 7% dari modal. Ini kalau modalnya 1.000. Resiko per trade 7% cukup besar ya, rekan-rekan ya, sobat trader. Jadi bagaimana kalau misalnya merasa bahwa 7% itu cukup besar, apalagi fluktuasinya sangat besar, maka yang harus dilakukan tambah modalnya, bukan resikonya dibesarkan. Tambah modal Anda. Kita lihat ya, tadi kan modalnya 1.000 jadi 7%. Sekarang
modal ditambah menjadi 5.000. Resiko per trade-nya tetap sama, 70 pip aja. 70 pips per 5.000 dikali 100% sama dengan 1,4% dari modal. Gimana? Cukup ya? Kalau 1,4% dari modal artinya satu kali trade kalau Anda loss, Anda kehilangan 1,4% saja dari 5.000 dolar. Maka itu mungkin tidak terlalu membuat Anda terganggu secara psikologis ya. Nah, modal 5.000, transaksi dapat membuka bolehlah ya lebih dari satu posisi atau membuka posisi 0,1 tapi bisa 2 atau 3 posisi ya. Jadi boleh lebih dari satu posisi dengan tetap 0,1 lot atau buka satu posisi dengan transaksi 0,2 sampai 0,3 lot. Bagaimana hitung-hitungannya? Kalau dengan transaksi 0,2 lot, ketahanan modalnya maka menjadi 2,8% dari modal ya. Ini adalah resiko per trade-nya 2,8% dari modal. Kalau 0,3 lot posisi terbukanya baik di total maupun satu posisi yang 0,3 lot, kalau misalnya kena stop loss itu sebesar 4,2% dari modal 5.000 dolar. Nah, ini masih dianggap masih cukup low risk ya untuk 4,2% ya. Sebaiknya kalau misalnya lebih dari 5%, sekali transaksi itu dianggap sudah termasuk cukup besar risknya dan bisa mengganggu modal sobat trader ya. Jadi money management pada dasarnya adalah menentukan resiko sebelum seorang trader melakukan sebuah transaksi ya. Dengan menentukan resiko per trade yang lebih kecil, maka ketahanan dana Anda menjadi lebih kuat gitu. Jadi tingkatkan dananya supaya ketahanan dananya lebih kuat dan psikologi Anda lebih tenang. Dengan begitu, Anda fokus pada analisa untuk mendapatkan tujuan, yaitu cuan. Oke, sobat trader, demikian penjelasan untuk video ketahanan modal trading. Demikianlah video penjelasan tentang money management dan cara mengatur ketahanan modal. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan share video ini kepada mereka yang membutuhkan penjelasan tentang money management dan ketahanan modal. Salam profit.